Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa. Pada penjelasan yang lalu kita sudah menerangkan kaitan antara doa dengan takdir. Kedua hal ini sangat erat sekali. Karena apa? Karena doa salah satu ikhtiar syar'i. Untuk apa? Untuk meraih takdir yang yang menguntungkan kita. Kaitan doa dengan takdir taubahnya seperti kaitan makan dengan kenyang. Kenyang itu takdir dan makan adalah ikhtiarnya. Taubahnya juga seperti keterkaitan antara menikah dengan punya anak. Punya anak adalah takdir dan menikah, melakukan hubungan suami istri adalah termasuk ikhtiar yang mau tidak mau ya disyariatkan secara syar'i juga secara akal juga realita. Oleh karena itu tak mungkin orang menyatakan bahwa ikhtiar dan doa tidak dibutuhkan untuk meraih takdir. Sama dengan pernyataan kalau sudah ditakdirkan punya anak mah pasti punya anak walaupun tidak menikah dan tidak punya istri. Apakah pernyataan itu masuk akal? Tidak. Kalau sudah ditakdirkan kenyang mah akan kenyang aja baik makan ataupun tidak. Apakah pernyataan ini dibenarkan secara syar'i ataupun secara akli? Tentu saja tidak. Demikian juga orang yang menyatakan kalau sudah ditakdirkan mah pasti terjadi baik berdoa ataupun tidak. Kalau tidak ditakdirkan tidak akan terjadi baik berdoa ataupun tidak. Itu pernyataan itu sama dengan yang tadi. Intinya takdir tidak bisa lepas dari ikhtiar. Dan sebagus-bagus ikhtiar adalah doa. Di dalam ayat banyak penjelasan keterkaitan takdir dengan ikhtiar. Baik yang baik ataupun yang buruk. Seperti contoh umpamanya takdir yang buruk itu tidak lepas dari ikhtiar yang buruk. Allah Azza wa Jalla dalam surah Asy-Syams ayat 14 menyatakan fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka umat Nabi Soleh itu mendustakan dakwah Nabi Soleh. Fa'aqaruha. Lalu mereka itu menyembelih unta yang sebenarnya tidak boleh disembelih. Apa akibatnya? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah mengadab mereka karena dosa-dosa mereka. Di adabnya itu, adab itu takdir. Dan takdir itu terjadi karena ikhtiar mereka mendustakan dakwah. Melanggar apa yang dilarang yaitu menyembelih unta. Juga lihat dalam surah Al-Haqqah ayat 10. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Maka mereka itu maksiat kepada utusan Allah, kepada Rasulnya. Maka Allah kemudian mengadab mereka dengan adab yang dahsyat. Allah pun dalam surah Az-Zukhruf ayat 55 menyatakan falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka itu membuat kami murka, maka kami timpakan azab kepada mereka. Dan banyak lagi yang lainnya.
Adapun contoh takdir yang baik diraih karena ikhtiar yang baik. Contoh apa yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tapi kemudian Allah selamatkan. Salah satu penyebabnya apa? Beliau adalah orang yang banyak bertasbih. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang rajin bertasbih, yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena beliau adalah orang yang banyak bertasbih, Allah selamatkan. Diselamatkannya dari perut ikan adalah takdir. Dan itu teraih karena ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Banyak bertasbih. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Walhasil kesimpulannya Al-Quran dari awal sampai akhir banyak menjelaskan keterkaitan balasan baik ataupun buruk dengan sebab-sebab yang dilakukannya. Kenapa memperoleh balasan baik? Karena melakukan perbuatan yang baik. Kenapa memperoleh balasan yang buruk? Karena melakukan perbuatan atau sebab-sebab yang buruk. Demikian juga hukum-hukum dunia dan akhirat. Nasib kita di akhirat sangat disebabkan oleh amal kita di dunia ini. Amal kita di dunia baik, nasib kita akan baik di akhirat. Amal kita di dunia ini buruk dan rusak, akan rusak dan buruk pula nasib kita di akhirat. Ini menunjukkan apa? Keterkaitan yang erat antara takdir dengan ikhtiar. Oleh karena itu, siapa orang yang memahami masalah ini dengan sebenarnya dan memperhatikan dengan sebenar-benarnya perhatian, maka dia akan mengambil manfaat yang sangat banyak. Siapa orang yang bersandar kepada takdir karena kebodohan, akhirnya dia malas, lemah, mengabaikan, melalaikan ikhtiar, maka tawakalnya merupakan kelemahan dan kelemahannya dianggap tawakal. Tawakalnya berwujud kemalasan. Dan kemalasannya dia anggap sebagai sikap tawakal. Karena kebodohan, karena kekeliruan. Bahkan orang yang faqih, yang menggunakan akalnya, yang juga ditetapkan oleh nas syariat, akan bersikap menolak takdir dengan takdir. Menghindari takdir dengan takdir. Melawan takdir dengan takdir. Dan manusia tidak bisa hidup kecuali dengan cara demikian. Seperti umpamanya takdir lapar, takdir haus, takdir kedinginan, takdir hal-hal yang tidak disukai, itu secara insting, secara naluriah, semua makhluk pasti melakukan upaya untuk menghindarinya. Upaya ini adalah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, seperti bagaimana caranya agar kita tidak kelaparan? Ya, kita akan berusaha untuk apa? Makan, mencari makan, kemudian makan sehingga tidak kelaparan. Ikhtiar mencari makan dan makan itu sendiri adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Sedangkan lapar juga sesuatu yang Allah takdirkan. Hindarkan takdir lapar dengan takdir makan. Hindarkan takdir haus dengan takdir minum. Hilangkan takdir sakit dengan takdir menerapkan pola hidup sehat. Dan bila sakit itu sudah teralami, lakukan dengan takdir berobat kepada ahlinya yang bisa mengobati penyakit itu. Dan ketika menghindari takdir kedinginan, bagaimana caranya agar tidak kedinginan? Ya, memakai selimut ketika tidur, memakai baju hangat,
ketika kita beraktivitas di tengah cuaca yang sangat dingin, itu menolak takdir dengan takdir. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menuju ke suatu tempat, lalu ada info bahwa tempat tersebut ada wabah taun yang sedang menyebar, maka beliau membelokkan arah ke tempat lain. Seorang sahabat kemudian menyatakan, apa engkau akan menghindari takdir? Dijawab, ya, kita menghindari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Jadi konsep hidup di dua negeri, negeri dunia dengan negeri akhirat itu satu. Tidak saling bertolak belakang dan tidak saling membatalkan, tapi dua-duanya memiliki konsep yang sama. Ya, siapa yang ingin terhindar dari kelaparan, dia harus makan. Siapa yang ingin terhindar dari kehausan, dia minum. Siapa yang ingin terhindar dari kedinginan, dia harus memakai pakaian yang tebal. Siapa yang ingin selamat dari api neraka, maka dia harus beramal soleh dan menghindarkan amal salah. Maka begitulah seterusnya. Ya. Masalah ini termasuk masalah yang paling mulia bagi orang yang mengetahui kadar kemuliaan pemahaman ini dan menjaganya, memelihara dengan sebaik-baiknya. Akan tapi ada dua kunci yang menjadi penyempurna kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan ini. Dua kunci dalam meraih kebahagiaan hidup. Hidup dunia sampai hidup akhirat nanti. Apa saja dua kunci ini? Kunci yang pertama adalah ilmu. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Lakin yabqa alaihi amran, bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu." Ada dua hal yang tersisa. Dengan kedua hal ini sempurnalah kebahagiaan dan kegembiraan hidup seorang muslim. Apa saja dua kunci kebahagiaan ini? Ahaduhuma, yang pertama saya bilang tadi, ilmu. Berkata Imam Ibn Qayyim, ay ya'rifat tafasila asbabis syarri wal khair wa takunu lahu basiratan fi dhaliki bima yushahidu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditha. Pertama, mengetahui rincian penyebab kebaikan dan keburukan dan menjadikan hal itu menjadi ilmu, ya, menjadi pengetahuan, menjadi knowledge bagi dia. Jadi ilmu tentang apa saja kebaikan dan keburukan dan apa saja penyebabnya. Dan itu bisa diambil dari apa? Dari apa yang dia saksikan di alam. Dari pengalaman pribadi dia atau pengalaman orang lain. Atau dari kisah-kisah orang-orang umat-umat baik terdahulu ataupun zaman sekarang. Inilah kunci yang pertama, ilmu. Harus tahu mana yang baik, mana yang benar, dan bagaimana cara meraih kebaikan, cara menghindari keburukan. Penyebab kebaikan apa, penyebab keburukan apa. Dan informasi ilmu yang paling bermanfaat untuk meraih hal itu adalah dengan cara mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung seluruh informasi kebaikan dan penyebab-penyebab meraih kebaikan tersebut. Juga menjelaskan beberapa keburukan serta cara-cara untuk menghindarinya dengan sesempurna penjelasan. Di dalam Al-Quran ada sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Sebab kebaikan itu iman, ya, amal soleh, ya, sabar, sedekah, kebaikan-kebaikan dan seterusnya.
Dan keburukan itu, sebab-sebab keburukan lah syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan seterusnya. Itu dengan penjelasan rinci dan gamblang. Ini yang pertama, sumber yang pertama. Sumber ilmu yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Yang disebut dengan syaqiqatul Quran. Saudara kembarnya Al-Quran. Sunnah juga wahyu. Wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Berkata Rasul SAW, Inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan hal lain yang semisal Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, hal lain yang semisal Al-Quran itu adalah sunnah. Quran dan sunnah dua-duanya wahyu, pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang memfokuskan kepada dua sumber ini, memfokuskan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka dia cukup, tidak membutuhkan penjelasan dari yang lainnya. Kedua-duanya baik Al-Quran ataupun Sunnah memperlihatkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan beserta penyebab-penyebabnya. Seolah-olah kita itu melihat dengan mata kepala kita sendiri. Saking gamblang dan jelasnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada keburukan, ada penjelasannya, ada penyebabnya, ada. Untuk apa? Untuk dihindari, untuk dijauhi. Araftus syar laisa bisyar. Kita mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Kita mengetahui umpamanya virus corona ini. Sedetil mungkin informasi tentang virus corona ini kita ketahui. Untuk apa? Untuk dihindari. Bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara penyembuhannya, bagaimana cara agar virus ini bisa hilang secepat mungkin. Kita pelajari semua. Untuk apa? Untuk dihindari. Begitu juga kita belajar syirik, kita belajar kufur, kita belajar kebid'ahan, kita belajar kemaksiatan agar bisa kita hindari. Dengan melihat cirinya, wah ini buruk ini kufur, ini syirik ini bid'ah ini maksiat ini. Kita jauhi. Quran dan sunnah penuh dengan semua itu. Itu yang kedua, itu sunnah. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, sumber ilmu nih. Ketiga, wa ba'da dzalik. Setelah hal itu, setelah Quran sunnah. Idza ta'amalta akhbar al-umami wa ayyamillahi fi ahli ta'ati wa ahli maksiatih tabaqa dzalika ma'alimtahu minal Qur'ani was sunnah. Setelah itu apabila kita menelaah, memperhatikan kisah-kisah umat-umat terdahulu dan bagaimana respon Allah terhadap umat-umat terdahulu tersebut, tindakan Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya, bagaimana juga tindakan Allah kepada orang yang maksiat, maka semua sejarah kehidupan manusia yang telah lalu itu selaras dengan informasi yang kita tahu dari Quran dan Sunnah. Kita akan bisa melihat rincian dari informasi Allah serta janjinya. Kita juga bisa mengetahui dari ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu haq. Rasul SAW itu haq. Dan Allah Azza wa Jalla selalu memenuhi janjinya dan itu pasti mau tidak mau. Maka sejarah berisi rincian secara detail tentang apa yang Allah perkenalkan kepada kita, juga yang diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rincian sebab-sebab baik kebaikan ataupun keburukan. Keburukan apa, kebaikan apa, penyebabnya apa, dirinci baik oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kunci pertama agar kita bisa meraih kehidupan yang sangat bahagia dunia akhirat. Kenali apa yang baik, apa yang buruk. Penyebab yang baik apa, penyebab yang buruk apa.
Kebaikan dan penyebabnya itu yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan. Keburukan dan penyebabnya itu yang kita harus hindari dengan sejauh-jauhnya. Ini kunci kebahagiaan yang pertama, ilmu tentang kebaikan dan keburukan. Beserta penyebabnya. Dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik buruknya sesuatu ditimbangnya dengan Quran Sunnah. Bukan dengan otak, akal, perasaan. Yang kemudian melahirkan budaya, kultur, adat, istiadat, ya, kebiasaan. Bukan itu yang menjadi timbangan baik buruknya sesuatu. Karena kalau berdasarkan akal orang berbeda-beda, kata yang satu ini baik, kata yang lain ini buruk. Demikian juga budaya. Di budaya tertentu perbuatan ini baik, di budaya yang lain perbuatan itu buruk. Nisbi, bertolak belakang. Karena kultur, budaya, adat, setempat, kebiasaan lahir dari akal, pikiran, dan olah rasa manusia. Akal, pikiran, olah rasa manusia berbeda-beda. Sehingga tidak disepakati baik buruknya sesuatu. Makanya timbangannya Quran Sunnah. Apa yang menurut Quran Sunnah baik, maka wajib dianggap baik. Apa yang menurut Quran Sunnah buruk, maka wajib dianggap buruk. Walaupun kebaikan yang dianggap baik oleh Quran Sunnah dianggap buruk oleh manusia. Atau sesuatu yang dianggap buruk oleh Quran Sunnah mungkin dianggap baik oleh manusia, maka patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Kunci kebahagiaan yang kedua, nah ini nih. Ini tidak lepas dari yang pertama. Tidak lepas dari ilmu. Hindari kesalahpahaman dalam memahami nas, dalam memahami syariat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, ay yuhdhara mughalatun nafsihi ala hadhil asbab. Hindari salah faham dalam memahami sebab-sebab ini. Wa hadha min ahammil umur. Dan ini termasuk hal yang paling penting. Kenapa? Karena seorang hamba mengetahui bahwa maksiat, kelalaian termasuk penyebab lahirnya kemadaratan bagi dia baik di dunia ataupun di akhirat. Ini mau tidak mau. Jadi bahaya madarat yang teralami oleh seorang hamba dunia dan akhirat itu akibat dari maksiat dan penyebabnya. Tapi banyak orang kemudian berani berbuat dosa dan maksiat karena tertipu oleh pemahamannya yang keliru. Yaitu pertama, ittikal, bersandar kepada luasnya ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenanglah, Allah mah Ghafurur Rahim. Allah mah disebut lautan hampura. Kata orang Sunda mah lautan ampunan. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar lagi. Sebanyak apapun kesalahan kita, ampunan Allah jauh lebih banyak lagi. Tenang. Akhirnya dia nyaman dalam berdosa dan bermaksiat. Terus taswif dalam bertaubat. Taswif itu menunda-nunda. Kadang-kadang cukup dosa, ya memang dosa, tapi dengan istighfar juga terhapus. Iya memang saya tahu ini keliru, ini dosa, ini maksiat, tapi tenang, dengan mengamalkan amalan-amalan sunat juga terhapus. Iya memang ini dosa, salah, ini keliru, menyimpang dan terkena ancaman dari azab Allah, tapi tenang, dengan ilmu terhapus. Belajar ilmu itu menggugurkan dosa. Mengajarkan ilmu juga menggugurkan dosa. Atau kadang-kadang dengan takdir, berhujjahnya dengan takdir. Atau dengan iqtida kepada al-akabir.
Al-kabir itu orang-orang besar. Kita mengerti banyak sahabat yang terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Para ulama juga diriwayatkan terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Apalagi kita lah, tenang saja. Jangan terlalu stres dengan dosa dan kesalahan. Nih para sahabat juga dosa. Akhirnya dia enjoy dalam melakukan dosa tersebut. Banyak manusia yang menyangka kalau dia melakukan banyak dosa lalu berkata astagfirullah maka sudah terhapus. Ada orang yang intisab kepada masalah fiqih. Dia mengklaim memahami fiqih. Lalu dia berkata, ana af'alu ma af'al, thumma aqul subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah faqad ghufira dzalika ajma'u. Ada orang yang belajar hadis, dia berkata, saya melakukan banyak dosa ini, dosa itu, lalu saya hanya berkata subhanallah wa bihamdihi 100 kali, itu dosa yang saya lakukan itu terhapus. Makanya jangan terlalu khawatir dengan dosa, jangan terlalu khawatir. Nih hadisnya sahih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah huttas anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa orang yang di dalam satu hari dia membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kan enggak sampai 5 menit itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan dihapuskan seluruh kesalahannya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya dia punya ini nih. Hadis ini benar apa tidak? Hadis ini benar. Lalu apa tuh masalahnya? Orang tadi seolah-olah salah. Salahnya itu karena penerapannya. Dengan mengamalkan hadis itu dia berani untuk berbuat dosa. Dosa kecil, dosa besar, tenang. Dan membaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi, maka seluruh dosa diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ada lagi penduduk Mekah nih. Mereka berkata, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al igtasala wa tafa bil bait usbu'an wa qad muhiya anhu dzalik. Penduduk Mekah menyatakan kita ini kalau melakukan dosa cukup mandi lalu tawaf 7 kali di Baitullah, maka dihapus dosa-dosanya. Tawaf betulkah menghapus dosa? Betul. Tapi ini jangan jangan dijadikan dalil untuk berani berdosa. Tenang. Sekarang kita dosa, nanti setelah ini kita tawaf, terhapus. Tenang, sekarang kita banyak dosa, nanti sore membaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi, terhapus. Di mana kekeliruannya? Nanti kita akan bongkar di mana kekeliruannya. Ada lagi orang yang bersandar kepada satu hadis, dan hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Adznaba 'abdun dzamban faqala ay rabbi inni asabtu dzamban faghfirli faghfaralah. Tsumma makasa ma sya'allah." ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب فيأخذ به. Kata Nabi SAW, seorang hamba terjerumus ke dalam dosa, lalu dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni dosaku. Lalu Allah mengampuni dosanya. Kemudian dia tinggal beberapa lama.
Kemudian dia berdosa lagi untuk kedua kalinya. Lalu dia berkata, ya Allah, aku telah terjerumus ke dalam dosa, ampuni aku. Allah mengampuni lagi 2 kali itu. Lalu berlangsung waktu beberapa lama. Lalu dia dosa lagi yang ketiga ya. Dia berkata, ya Allah, aku telah terjerumus ke dalam dosa, ampuni aku. Yang ketiga kali nih. Apa kata Allah? Allah berfirman, hambaku telah mengetahui bahwa dirinya memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Aku ampuni dosa hambaku itu, maka silakan dia berbuat sekehendaknya. Tuh. Lalu orang yang tahu hadis ini menyatakan, saya tidak ragu bahwa saya punya Rabb yang maha pengampun terhadap semua dosa. Makanya jangan khawatir dengan dosa-dosa, Allah maha pengampun. Dan banyak lagi contoh-contoh hujah dari ayat atau dari hadis yang dijadikan pegangan untuk berani berbuat dosa dengan keyakinan tenang. Nanti juga diampuni dengan istighfar, terhapus. Dengan baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, terhapus. Dengan tawaf di Ka'bah, terhapus. Dan banyak lagi. Contoh orang seperti ini mengaitkan dirinya dengan nas-nas yang berisi roja. Roja itu harapan, bersandar kepadanya. Dan ya, apabila dia ini dicela atas kesalahannya, atas dosanya, atas kekeliruannya, dia tetap tak bergeming dalam melakukan dosa itu dan bersandar kepada luasnya rahmat Allah dan ampunannya serta nas-nas tentang roja dari ayat dan hadis. Orang-orang bodoh yang semacam ini ya, itu banyak keanehan dan kekeliruan dari ucapan-ucapan dan perilakunya. Apa saja keanehannya itu? Sebagian mereka berkata, wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu 'ala karim. Silakan perbanyak dosa-dosa semampumu selama kamu tetap datang kepada Allah yang Maha Karim. Bahkan anehnya itu ada yang ngomong begini. Dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. At-tanazzuh minadz-dzunub jahlun bis-sa'ati affillah. Coba bayangkan. Menghindari dosa itu adalah kebodohan terhadap luasnya ampunan Allah. Jadi siapa orang yang sengaja menghindari dosa itu bodoh. Bodoh tentang luasnya ampunan Allah. Ada yang seperti itu. Dan ini dinukil Imam Ibnu Qayyim. Ada orang seperti itu. Nah, orang-orang yang khianat bisa menisbatkan perkataan ini kepada Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyatakan menghindari dosa itu adalah tindakan bodoh terhadap ampunan Allah. Bisa jadi begitu kalau khianat. Para Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini untuk menerangkan contoh orang yang keliru pemahamannya. Ada lagi yang lain mengatakan tarku dzunub jur'atun ala maghfiratillah wa istigharun laha. Meninggalkan dosa itu adalah sikap yang lancang kepada ampunan Allah dan menganggap enteng kecil terhadap maghfirah Allah. Aneh nggak ini omongan? Super aneh. Menghindari dosa itu diperintahkan oleh Quran Sunnah, tapi oleh orang ini dikatakan, oh menghindari dosa, menghindari kesalahan itu bodoh tentang ampunan Allah, itu lancang kepada ampunan Allah. Ada lagi berkata Abu Muhammad bin Hazm, yang kita kenal dengan Imam Ibnu Hazm, dia berkata, ra'aitu ba'dha haula yaqul fi du'aihi.
Ada, aku melihat sebagian mereka itu berdoa dengan doa begini. Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ismah. Ismah itu terpelihara dari dosa. Aku berlindung kepada Engkau dari terpelihara dari dosa. Bayangkan, tidak mau dipelihara dari dosa. Tidak mau dijaga, dijauhkan dari dosa. Kenapa? Karena kekeliruan pemahaman mereka. Orang-orang yang tertipu tersebut adalah orang-orang yang mengaitkan masalah terpengaruh oleh pemahaman Jabriyah. Jabriyah menyatakan anal amda la fi'la lahul battah la ikhtiyara wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Seorang hamba, seorang manusia itu dia tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak melakukan ikhtiar apapun. Semua yang dialaminya itu ditakdirkan untuk terjerumus ke dalam maksiat. Jadi kalau seorang maksiat itu takdir dia. Bukan karena ikhtiar dia, bukan karena kemauan dia, bukan karena perbuatan dia. Perbuatan Allah itu mah. Itu Jabriyah. Di antara mereka ada yang tertipu dengan pemahaman Irja. Irja itu Murji'ah. Yang menyatakan annal iman huwa mujarradu tasdik. Iman itu cukup hanya percaya kepada adanya Allah, membenarkan adanya Allah. Dan amal tidak termasuk bagian dari iman. Sehebat apapun amal nggak ngaruh ke iman. Mereka pakai logika. Coba umpamanya orang kafir nggak punya iman, melakukan ibadah dan amal soleh, dia sholat, dia saum, dia haji berkali-kali, dia bangun masjid, bangun pesantren, dia melakukan banyak kebaikan. Ngaruh nggak kepada kekafiran dia? Enggak, tetap aja kafir. Kata dia begitu. Begitu juga orang beriman, pakai logika yang sesat. Jadi iman, tetap iman seorang itu tasdik, percaya kepada Allah. Walaupun amalnya buruk, seburuk apapun nggak ngaruh tuh, selama tidak syirik dan kufur. Oleh karena itu menurut mereka imanu asfaqin nas ka imani Jibril wa Mikail. Imannya seorang manusia yang paling fasik sama dengan keimanan Jibril dan Mikail. Karena asal iman sama. Ini kan bertolak belakang dengan nas ayat, hadis, dan realita. Coba kita lihat. Iblis itu percaya nggak kepada adanya Allah? Bukan hanya percaya, iblis itu takut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis, aku juga takut kepada Allah. Iblis itu dialog dengan Allah. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairum min, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis menjawab tuh pertanyaan Allah, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Iblis percaya Allah itu ada. Iblis percaya yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Nah, kalau iman itu cukup tasdik, iblis itu tasdik. Percaya dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Al-Quran menyatakan, berkata iblis, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi oleh orang-orang Murji'ah menyatakan bahwa iman itu cukup tasdiq. Cukup percaya saja kepada Allah. Adapun amal nggak ngaruh apapun. Inilah kekeliruan mereka. Ada lagi di antara mereka yang tertipu dengan mencintai fuqara, mencintai masyayikh, mencintai orang-orang soleh, dan sering bolak-balik ke kuburan mereka, menghambakan diri kepada mereka, menjadikan mereka syafaat untuk mereka, tawasul kepada Allah melalui mereka,
meminta kepada Allah dengan hak-hak mereka dan kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu mereka dengan pemahaman yang keliru. Ada lagi yang tertipu dengan nenek-nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka yang memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Ayahnya, kakeknya, buyutnya, atau nenek moyangnya itu orang-orang yang soleh, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ayahnya yang soleh, kakeknya, buyutnya, nenek moyangnya tidak akan membiarkan mereka itu teradab. Sama aja dengan umpamanya raja yang memiliki wewenang untuk memberi reward ataupun memberi hukuman. Kalau umpamanya raja ini memiliki orang-orang kepercayaannya yang sangat dekat, maka ketika keluarga orang terdekat raja ini, anak turunannya, kerabatnya melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, cukup karena kedudukan orang tersebut di sisi raja bisa-bisa terbebas dari hukuman. Betapa banyaknya orang yang melakukan korupsi miliaran, triliunan, tapi karena orang dekat penguasa menjadi tidak tersentuh. Sebaliknya, betapa orang yang bersih dari semuanya itu bisa langsung dijerat oleh hukum hanya karena tidak disukai oleh penguasa. Ada nggak yang begitu? Ada di banyak negara. Tahu banyak seperti begitulah. Jadi pola fikir mereka itu menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah. Sifat Allah disamakan dengan sifat manusia. Kalau kita memiliki nenek moyang yang soleh, yang dicintai oleh Allah, yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya nenek moyang kita akan memintakan syafaat untuk keselamatan kita. Begitu? Tertipu. Ada lagi di antara mereka yang tertipu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghaniyun an adzabih. Allah itu tidak membutuhkan untuk mengadab hamba. Kenapa? Karena azab Allah kepada hamba manapun yang durhaka tidak menambah apapun bagi Allah. Tidak menambah kemuliaannya, tidak menambah kekuasaannya, tidak menambah apapun. Jadi ngapain diadab? Dan rahmat Allah kalau Allah berikan berupa ampunan, berupa maaf kepada hambanya yang durhaka, rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya sedikit pun tidak mengurangi apapun dari Allah. Tidak mengurangi kekuasaannya, kemuliaannya, keagungan. Karena apa? Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak membutuhkan apapun dari alamin. Jadi kalau Allah mengazab tidak ngaruh kepada Allah, ngapain ngazab? Maka berkata orang itu, ana mudtarrun ila rahmatih wa huwa aghnal aghniya. Aku sangat membutuhkan rahmat Allah, tapi Allah tidak butuh apapun dari diri kita. Walau anna faqiran miskinan mudtaran ila syurbati ma'in indaman fi darihi syattun yajri lamma manahu minha. Coba bayangkan kalau umpamanya seorang fakir miskin kehausan, butuh minum hanya seteguk untuk menghilangkan kehausannya, minta air kepada orang yang memiliki lautan air yang sangat jernih. Tawar. Airnya umpamanya banyak. Ada orang yang minta air seteguk. Tidak mungkin ditolak, silakan. Semau kamu sedrem juga boleh, tidak mengurangi air yang dia miliki. Airnya selautan, sesamudra yang luas umpamanya. Itu manusia loh. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu akram wa ausa. Allah itu jauh lebih dermawan dan lebih luas rahmatnya, pemberiannya, karunianya. Maka ampunan yang Allah berikan kepada hamba tak mengurangi
apa yang dimiliki oleh Allah sedikit pun, dan azab yang Allah berikan kepada hamba tidak akan menambah kekuasaannya sedikit pun. Kalau begitu untuk apa Allah mengazab? Tertipu ya dia, tertipu. Sehingga pemahaman seperti menghapus banyak ayat dan hadis yang menjelaskan Allah akan mengazab orang-orang durhaka. Di antara mereka ada lagi yang tertipu dengan pemahaman yang fasid, yang rusak. Orang itu memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah secara keliru. Qurannya pasti benar, Sunnahnya juga selama dia sahih pasti benar. Tidak ada Al-Quran dan hadis sahih yang salah. Yang salah adalah penafsiran, interpretasi, pemahaman orang itu tentang ayat dan hadis. Di antara ayat yang disalahfahami adalah pertama surah Ad-Duha ayat 5. Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Allah itu pasti akan memberikan karunia kepada engkau, hai Muhammad, lalu engkau akan ridha. Jadi semua yang diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti Allah akan berikan. Kalau mereka berkata, yang seorang-orang yang salah faham tadi berkata tentang ayat ini, wa huwa la yarda ayyakuna finnari ahadun min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan ridho kalau ada seorang umatnya saja yang masuk neraka. Oleh karena itu tidak mungkin ada umat yang masuk neraka, sebanyak apapun dosanya. Karena Allah menyatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan karunia kepada engkau, hai Muhammad, lalu kamu akan ridho. Salah satu karunia itu tak ada satu pun umat yang ke neraka. Karena kalau ada satu umatnya pasti Nabi tidak ridho dengan itu. Ya. Wa hadza min aqbahil jahal wa abyanul kadzib alaih. Ini adalah seburuk-buruk kebodohan dan sejelas-jelas kedustaan atas nama Allah. Karena apa? Karena Nabi SAW pasti bakal ridho dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Allah ridho mengazab orang-orang zalim, fasik, khianat yang terus-menerus dalam dosa-dosa besar. Pas Allah ridha, makanya Allah lakukan itu. Apa mungkin Rasul SAW tidak ridha terhadap apa yang membuat Allah ridha? Terhadap sesuatu yang Allah ridha tentang sesuatu itu? Tidak mungkin. Allah meridhai suatu, pasti suatu pun diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau di kalangan umatnya ada yang durhaka oleh Allah diazab, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ridho. Jangankan beliau dengan Allah, atau kita aja orang tua. Kita punya anak kita disekolahkan, tapi anak kita ini disekolahkan itu nakal, mengganggu teman-temannya. Akhirnya apa? Oleh gurunya distrap, dihukum dengan hukuman yang mendidik. Kita sebagai orang tuanya tahu anak kita sedang dihukum. Apa hukumannya? Disuruh menuliskan sebuah rumus umpamanya atau soal untuk itu hukuman. Kita tahu. Kita ridho enggak? Ridho, karena memang anak kita nakal. Tadi hukum dengan hukuman yang mendidik. Kadang-kadang dijewer pun juga ridho gitu ya. Zaman baheula, zaman dulu. Kalau sekarang mah tuh murid salah, kurang ajar ke guru, oleh guru dijewer, orang tuanya lapor polisi, di penjara atau gurunya ya. Zaman dulu nggak akan ada yang begitu, nggak ada yang begitu. Takut sama guru, begitu berwibawa guru. Sekarang guru serba takut menghadapi anak senakal apapun, nggak berani memberikan hukuman, takut laporin polisi. Nah, zaman dahulu masuk aja lah. Kalau memang nakal jewer, kalau memang nakal memang cepret, kalau memang nakal memang suruh berdiri di depan, angkat satu kaki, kemudian si 2 daun telinganya dipegang dengan 2 tangannya. Ayo dari awal sampai akhir. Kalau zaman sekarang, wow,
Gak ada yang berani guru seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ridho kalau ada umatnya diazab karena dosa-dosanya. Ini contoh kedua. Sebagian mereka beritikal bersandar kepada salah satu ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi semua dosa kita itu diampuni. Ini pun termasuk seburuk-buruk kebodohan. Karena apa? Karena syirik termasuk di antara dosa. Kalau umpamanya bersandar kepada ayat ini, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau begitu termasuk dosa syirik dong. Bahkan syirik itu adalah pokok pangkal semua dosa, fondasi semua dosa. Tidak diragukan lagi yang dimaksud Allah mengampuni semua dosa itu artinya bagi orang-orang yang tobat. Kalau dia tobat dari semua dosanya diampuni. Karena Allah Maha Pengampun setiap dosa orang tobat sebesar apapun dosanya. Walaupun syirik iya. Tapi tobat dari dosa syiriknya akan diampuni. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat. Tapi dosa selain syirik akan diampuni walaupun tidak tobat. Tapi dosa syirik sampai ke bawah mati enggak diampuni. Adapun selain syirik walaupun terbawa mati dan tidak ditobati, mungkin saja diampuni. Mungkin diampuni karena kebaikan-kebaikannya yang banyak. Mungkin diampuni karena dia berpegang teguh dengan kuat kepada sunnah Nabi SAW di zaman fitnah. Mungkin diampuni karena doa orang lain yang mintakan ampunan untuknya. Dan banyak lagi tuh. Tapi kalau syirik, sebesar apapun kebaikannya, sehebat apapun orang mendoakannya, enggak akan diampuni kalau dosa syirik, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan hal itulah maka kekeliruan dan kesalahfahaman orang-orang yang seperti itu menyebabkan mereka itu lancang, berani berbuat dosa dan enjoy dalam melakukan dosa. Menikmati melakukan dosa. Inilah kesalahpahaman. Hati-hati dengan kesalahpahaman ini. Fahami semua ayat dan hadis tentang hal itu dengan pemahaman yang sebenarnya. Sekarang pemahaman yang sebenarnya dari hal itu teh apa atuh? Ayat-ayat tadi teh. Hadis-hadis tadi kan benar tuh. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali itu akan diampuni semua dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Terus tadi juga dijelaskan ada hadis yang menyatakan bahwa seorang hamba berdosa minta ampun diampuni. Dosa lagi minta ampun diampuni. Dan seterusnya. Cukup dengan istighfar. Bukankah itu benar? Ya benar. Lalu salahnya pemahaman orang itu di mana? Salahnya adalah yang dimaksud istighfar. Yang dimaksud dengan tasbih dan tahmid adalah istighfar dan tasbih dan tahmid yang benar. Kalau benar, baik niatnya, yang kedua caranya, yang ketiga kekhusyuannya, penghayatannya. Pasti seusai itu nggak mungkin berani lagi melakukan dosa yang sama. Pasti akan menjauhi dosa-dosa besar. Semacam sholat itu menghapus dosa. Tapi sholat yang bagaimana?
Ada sholat yang malah diancam dengan azab, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Sholat yang sahun, sholat yang riya malah diazab. Tapi kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia tidak mungkin melakukan keji dan munkar seusai sholat. Tapi kalau sholatnya nggak benar, setelah sholat dosa lagi, setelah sholat dosa lagi, setelah sholat dosa lagi. Itu yang namanya sahun. An sholatihim sahun. Dia lalai dari tujuan sholat setelah sholat. Akhirnya setelah sholat dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Maka sholatnya tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sholat yang diterima adalah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga istighfar, begitu juga tobat, begitu juga tasbih dan tahmid. Yang bisa menghapus dosa adalah yang benar. Yang efek dari semua tasbih, tahmid, istighfar, tobat itu berakibat dia itu tidak akan melakukan dosa-dosa lagi setelah itu. Makanya Nabi SAW menyatakan majtunibatil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Kalau ternyata setelah itu masih dilakukan dosa besar, tertolak. Inilah kesalahpahaman yang harus dihindari. Dia dua kunci kebahagiaan. Yang pertama ilmu tentang Quran Sunnah. Yang kedua benarnya pemahaman tentang Quran Sunnah tersebut. Tidak hanya berilmu tapi salah faham. Tapi pemahamannya juga benar. Ini kunci kebahagiaan. Lalu itu diterapkan, bahagialah dia. Ya. Nah, cukup ya sampai di sini di pagi hari ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan kajian kitab ini di hari Senin yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Muslim. Nah, syukron Ustaz atas penjelasannya. Kami undang para peserta, para pendengar dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah maupun juga radio-radio dan juga TV Sunnah lain yang ikut merelay. Kami harapkan Antum bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui telepon di nomor melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono ya? Ya. Iya, silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau tanya. Iya, silakan. Ya, konsep untuk mencari kebahagiaan di dunia yaitu ilmu. Iya. Apalah kita itu seperti mendengarkan daripada kajian ini lewat online, termasuk mencari ilmu atau bukan? Karena tidak mengetahui orang yang ceramah, yang pendengar aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pak Mulyono ya. Apakah mendengar kajian seperti ini termasuk mencari ilmu? Ya iyalah. Pak Mulyono merasa bertambah nggak ilmu? Enggak. Kalau begitu memeren ngelamun. Ya pastilah ada penambahan ilmu, penambahan iman, penambahan informasi, penambahan pencerahan. Iya. Selama yang didengarnya ilmu, bukan lawakan. Selama ustadz yang membahasnya bersumber pada Quran Sunnah dengan pemahaman ahlinya, yaitu para ulama. Seperti bahas kitab ini. Apa yang saya lakukan ini membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita bacakan, kita sampaikan. Kalau ada tambahan, kita sebut tambahannya. Ya, yang tidak melenceng dari apa yang dijelaskan oleh penulisnya. Seperti itu. Maka itu insya Allah ilmu. Mendengarkannya adalah mendengarkan ilmu. Tapi kalau yang didengarkannya itu adalah penjelasan Quran dari hadis, penjelasan Quran dan hadis, tapi ustaznya menjelaskan dari fikirannya, menurut pendapat saya ayat ini begini, menurut pendapat saya hadis itu begitu, dia ijtihad dengan kebodohannya, maka jangan didengar, berbahaya. Taubahnya seperti makanan, ada makanan enak ya, tapi berbahaya.
beracun, mengandung kolesterol dan seterusnya, membahayakan bagi tubuh walaupun enak rasanya. Ada juga yang tidak enak rasanya tapi bagus bagi tubuh. Seperti paria, pare bahasa Indonesia apa? Pare mah padi itu. Pare, rasanya nggak enak, pahit, tapi bermanfaat bagi tubuh, ya. Sayur-sayur dikukus, jangan digoreng. Nggak enak rasanya, tapi bermanfaat bagi tubuh. Jamu pahit, tapi ini bagi tubuh. Demikian juga pedaran ilmu, ya. Kadang Ustadz itu menyampaikannya ya apa adanya. Ada juga yang mengemas penjelasan itu tapi tidak saklek sehingga kena di hati tanpa memanipulasi kebenaran. Ya bermanfaat ya enak. Ada lagi yang tidak enak tapi bermanfaat. Ya. Sama dengan umpamanya makanan-makanan yang tempting penampilannya, yang tempting itu apa? Pikabitaan yang menarik, menggiurkan. Warnanya, rasanya, gurih gitu ya. Karena kandungannya berbahaya, tapi kandungannya berbahaya. Ada zat kimia, zat pengawet, zat perasa, zat pewarna gitu. Enak. Tapi berbahaya bagi tubuh. Banyak orang yang ceramah-ceramah lawakan, ngarang-ngarang cerita-cerita fiktif. Yang bohong, yang dusta. Sekedar untuk membuat orang tertawa. Yang paling konyol, bahan lawakannya itu kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Allah. Digambarkan malaikat itu bego. Salah dalam menilai, salah dalam bertanya, salah di dalam memberikan sesuatu. Kan begitu tuh. Itu pelecehan terhadap malaikat. Tapi orang-orang ketawa-ketawa. Enak, membuat hati tertawa, tapi berbahaya. Bagi akidah, bagi pemahaman. Jadi selama ya kajiannya benar, insya Allah itu ilmu tambahan ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Bu Iis, Ustaz. Oh, silakan Bu Iis. Ya. Ini waktu lalu ya kan tentang sholat subuh. Itu kan tempo lalu dibahas boleh dilakukan di rumah. Nah, kemudian ada juga yang menerangkan bahwa kalau mau melakukan sholat subuh itu disyaratkan harus berjamaah dulu gitu. Itu kan mohon pencerahannya. Terus kalau bagi perempuan kan hampir tidak pernah sholat berjamaah di gitu. Gimana Ustaz? Apa bisa itu atau enggak gitu? Ya itu saja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Isilin. Iya, apa yang sudah ditanyakan sudah dijawab. Kenapa ditanyakan lagi? Itu pernah ditanyakan, pernah dibahas gitu ya. Dan pertanyaan persis sama, jawabannya juga tidak akan beda ya. Dalam satu hadis ya disyaratkan ikut berjamaah. Di hadis lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, selesai sholat pulang ke rumah kemudian wirid di rumahnya. Mungkin karena uzur sesuatu. Pas ada tamu tunggu sampai matahari terbit, syuruk. Setelah syuruk kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu baru menemui tamunya. Ya, jadi tidak hanya satu hadis tentang masalah itu. Berdasarkan hal itu boleh ya, silakan lagi. Yang sudah ditanya, sudah dijawab, sudah cari lagi pertanyaan lain, terutama yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di nomor 022-8686-2637. Atau kami sangat menunggu pertanyaan yang datang dari anggota Majelis Taklim Mumtaz. Bisa dikirimkan melalui pesan singkat nomor 081122711476. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Abu Hanan di Baros.
Ustadz, bagaimana kedudukan seorang awam yang sudah berusaha mencari ilmu dengan mendatangi para ustadz, tapi qadarullah ustadz yang didatangi punya akidah yang sama-sama menyimpang. Misalnya dalam masalah asma wa sifat, contoh mereka menolak sifat Allah di atas arash. Dan penjelasan dari ustadz yang didatangi sangat masuk akal, yaitu Allah tidak butuh tempat. Apakah orang tadi akan diazab di akhirat nanti? Barakallahu fiik Ustadz. Iya, wa fika barakallah. Kalau sudah tahu itu menyimpang, kenapa didatangi? Alasan apa menolak aras di atas Allah di atas aras dengan akal, ya? Kenapa tidak mengikuti nas? Kok ikut akal? Orang itu alasannya masuk akal tapi tidak masuk nas. Kalau akal bertentangan dengan nas, mana yang kita ikuti? Apa akal? Akal siapa? Akal orang itu bukan akal para ulama, bukan akal para sahabat. Tapi akal orang tersebut yang membenturkan akal dia dengan nas. Kalau akal para ulama mengikuti nas, ya. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lalu dibantah dengan akal, Allah kan enggak butuh tempat. Iya betul, tidak butuh tempat. Apakah Allah istiwa di atas arsy itu menunjukkan Allah butuh tempat? Enggak. Coba umpamanya awan itu ada di atas gunung. Apakah berarti awan itu membutuhkan gunung? Ya, lampu itu tergantung di atas meja. Tergantung saja, bukan nempel di atas meja. Apakah lampu itu butuh meja? Akal mana yang kayak begitu? Jadi akal yang pendek sehingga membenturkan akal dia dengan nas Al-Quranul Karim. Jadi orang yang menyatakan bahwa kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuhkan arsy, itu akal orang yang pikirannya pendek. Coba jangankan untuk Allah dengan arsy, makhluk dengan makhluk aja ya. Umpamanya awan itu berada di atas gunung, apakah berarti awan itu butuh gunung, menempel di gunung? Enggak. Apakah berarti awan itu menempati gunung? Ya tidaklah, gitu ya. Atap itu berada di atas lantai. Apakah berarti ya atap itu berada di atas meja? Apakah berarti atap itu butuh meja? Enggak sama sekali. Jadi akal siapa yang kayak gitu? Akal orang yang pendek. Berdasarkan hal itu ya ikutin nas. Si akal manapun yang bertolak belakang dengan nas itu akal yang keliru. Akal para ulama yang lurus akan mengikuti nas dan selaras dengan nas ya. Jadi kalau tahu bahwa itu menyimpang ya jangan didatangi. Kalau tahu menyimpang kemudian datangi, apakah dia berdosa? Ya iyalah. Sudah tahu salah didatangi diikuti. Sudah tahu menentang nas Al-Quran dan sunnah yang sahih dan ijma' para ulama, didatangi diikuti. Lalu dianggap alasannya benar. Benar dari mana? Nyata-nyata salah, nyata-nyata kelirunya kok dianggap benar ya? Apakah dia berdosa? Ya berdosa. Karena sudah mengetahui itu keliru dan salah serta menyimpang, masih diikuti, kemudian dipercaya, dibela dengan mengatakan alasannya masuk akal. Akal siapa? Akal orang yang pendek pemikirannya ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kami menunggu pertanyaan melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, melalui pesan singkat kembali Ustadz, ada datang dari Abu Rausan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari jihad ini bagaimana Ustaz, dan aplikasi dalam keluarga seperti apa? Serta jalan-jalan kami itu maksudnya bagaimana katanya? Barakallahu fiik. Berjihad di sana maknanya adalah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam seluruh bidang. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin.
Siapa orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh fina di jalan kami. Di jalan kami ini mencakup 3. Pertama, lillah, ikhlas karena Allah, ya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua juga fillah, berada dalam aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas, apa yang dilakukan usaha yang sungguh-sungguhnya itu berada di dalam koridor aturan Allah, syariat Allah, tidak menyimpang. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami untuk orang itu. Maksud jalan-jalan kami subulana itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, yang akan dia telusuri. Allah akan permudah untuk menelusuri hal itu sehingga mencapai hasil yang dia inginkan sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita yang tidak ada perang gimana? Itu ayat di semua lapangan. Jadi umpamanya orang yang berusaha, seorang kepala rumah tangga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah rezeki, untuk menafkahi anak dan istrinya. Pertama, lillah, karena Allah yang merintahkan ini. Yang kedua, tata caranya juga tidak ada yang menyimpang dari syariat Allah. Tidak dengan riba, tidak dengan mencuri, tidak dengan menipu, dengan apa yang Allah ridhoi, dengan jual beli, dengan jual jasa dan seterusnya, ya. Jual belinya tidak mengandung riba, tidak mengandung penyimpangan. Nanti Allah akan permudah untuk meraih apa yang dia inginkan, hasil yang dia harapkan. Dan hasilnya halal. Jalannya yang Allah tunjukkan adalah yang halal, yang Allah ridhoi. Jadi dalam semua aspek ini bisa diaplikasikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah selalu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali menunggu antum semua apa yang bertanya melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, melalui pesan singkat Ustaz ada yang bertanya, Ustaz ana mau nanya, apakah benar setan itu bisa mengganggu manusia secara fisik? Iya, barakallahu fiik. Apakah setan bisa mengganggu manusia secara fisik? Iya, bisa. Dan kasus seperti ini terjadi beberapa kali, ya. Tentang kesurupan dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW. Tentang sihir diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, ada juga dalam realita, ya. Termasuk juga ada kisah para sahabat bergumul dengan ular yang kedua-duanya mati. Kemudian diketahui ular itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Dan itu semua menunjukkan bahwa setan dari kalangan bangsa jin yang kafir bisa menyakiti manusia secara fisik, iya bisa. Tapi hanya manusia-manusia yang memang Allah takdirkan untuk menerima nasib seperti itu dalam kehidupannya. Nah, adapun dari aspek syariat, ada solusi bagi semua itu. Menghadapi sihir ada, ya. Menghadapi gangguan jin yang mengganggu secara fisik juga ada. Dengan cara ruqyah syar'iyah, dengan iman, dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dengan tauhid dan yang sejenisnya. Dan kenapa kasus tersakitinya manusia oleh bangsa jin secara fisik itu sangat jarang? Karena bangsa jin sendiri tidak sembrono untuk menyakiti secara fisik, karena amat sangat berisiko. Untuk menyakiti secara fisik, dia harus menjelma menjadi makhluk yang terlihat, terjangkau oleh manusia, seperti tadi menjadi ular, ya, atau menjadi binatang lain, atau mungkin makhluk lain yang aneh dan sejenisnya, termasuk makhluk yang mengerikan, menjelma. Ketika menjelma, maka dia memiliki sifat-sifat seperti sifat yang dimiliki oleh manusia. Bisa ditangkap, ya, bisa disakiti, bisa dibunuh. Kasus Abu Hurairah radhiyallahu an menangkap jin yang mencuri Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah.
Kenapa bisa ditangkap? Karena dia menjelma. Maka jangankan bangsa jin, bangsa malaikat pun ketika dia menjelma menjadi manusia atas izin dari Allah Azza wa Jalla, maka sifat-sifat kemanusiaannya tidak bisa lepas dari dirinya. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika malakul maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa, datang berupa orang. Begitu menemui Nabi Musa, langsung meminta nyawa. Oleh Nabi Musa yang saat itu dia tidak tahu bahwa itu malakul maut, ditonjok dan kena sampai matanya keluar. Lalu malakul maut kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dikembalikan matanya, kemudian diutus untuk yang kedua kali. Memberitahukan bahwa dia utusan Allah untuk mencabut nyawanya. Akhirnya pasrah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, salah satu di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, kalau malaikat menjelma menjadi orang, maka sifat-sifat kemanusiaannya akan ada. Bisa diraba, ya, bisa disentuh, bisa seperti tadi bisa dipukul. Termasuk juga bangsa jin seperti itu. Bangsa jin apabila dia menjelma menjadi sosok makhluk yang terlihat, otomatis bisa ditangkap. Otomatis bisa disakiti, otomatis bisa dibunuh. Dan itu berisiko besar, makanya tidak sembrono ya. Tapi nas-nas yang ada baik ayat ataupun hadis juga realita menunjukkan bahwa bangsa jin bisa menyakiti, mengganggu manusia secara fisik. Tapi syariat sudah memberikan solusi bagi semua itu ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan terakhir dari Abdullah di Batu Jajar. Ustadz, kalau kita membaca surat Al-Baqarah sehari selembar di rumah, sudah cukup menghalau setan masuk ke rumah kita? Iya, barakallahu fiik ya. Hadis menyatakan begitu. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di suatu rumah, maka semua setan yang ada di sana akan terusir. Maknanya adalah sebagian ulama menyatakan surat mana saja, ayat mana saja dari surah Al-Baqarah. Yang kedua, maknanya adalah ayat kursi. Adalah Al-Baqarah 255. Sebagian lagi menyatakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak sembarang ayat ya. Tapi kalau umpamanya yang dibacakan ayat kursi atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya itu bisa mengusir setan. Terakhir ya dari telepon, silakan. Kita angkat penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ujan di Kalimantan Timur. Kaltim, silakan Pak Ujang. Begini, saya ini baru mendengar channel dakwah di YouTube ini. Iya. Saya mau menanyakan tentang masalah dakwah yang disebut Wahabi itu, Pak Ustaz. Itu menurut Pak Ustaz itu bagaimana dan apa itu dakwah itu, Ustaz? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ujang. Ya. Kan di Kaltim ada nama Ujang. Mungkin orang Sunda pindah ke sana puluhan tahun di sana ya. Iya, Pak Ujang, barakallahu fiikum, kumaha damang. Apa yang maksud dengan Wahabi? Secara bahasa, Wahabi adalah pengikut Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama dari Allah Azza wa Jalla. Berarti pengikut Allah itu secara bahasa. Adapun Wahabi yang sekarang ini dimaksud dalam pertanyaan adalah istilah yang dinisbatkan kepada seorang yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya Muhammadi karena nama asli Muhammad. Ayahnya Abdul Wahhab. Beliaulah yang menyusun kitab Tauhid, Al-Usulul Thalasah, Masailul Jahiliyah. Termasuk juga sekarang ini banyak dibahas juga syarah-syarahnya ya. Syarah kitab Tauhid ada Qaul Mufid, Ta'liq ala kitab Tauhid atau Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kitab Tauhidnya itu sendiri adalah susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, orang-orang yang memiliki akidah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang notabene beliau mengikuti akidah ulama-ulama as-salafus salih.
Awalnya orang-orang yang dituduh Wahabi tidak mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Tapi mempelajari kitab-kitab ulama-ulama salafus soleh. Tentang masalah akidah, tentang masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ternyata akidah tersebut persis seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dianggap kerasnya dakwah ini dalam arti menyalahkan banyak ritual dan amalan umumnya kaum muslimin. Seperti minta-minta di kuburan, mintanya kepada penghuni kubur diharamkan. Seperti tawasul kepada orang-orang yang sudah mati diharamkan. Dan beliau bukan orang yang pertama, ulama-ulama terdahulu sudah lebih dahulu mengharamkan hal tersebut. Ya, nah, akibatnya ada ketersinggungan dari mayoritas kaum muslimin yang melakukan itu. Bukannya sadar kemudian bertobat dari hal itu, malah menyerang balik. Kemudian saking dianggap menakutkannya itu, lalu diistilahkanlah dengan sebutan Wahabi. Saking bodohnya orang-orang yang menuduh, sampai-sampai ada orang ulama yang sebelumnya, jauh sebelumnya, pemahamannya sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka katakan Ibn Taimiyah juga Wahabi. Padahal jauh zamannya ya, Ibn Taimiyah mah hidupnya pada abad ke-7 Hijriah gitu. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mah jauh setelah itu, ratusan tahun setelah itu ya. Tapi dikatakan Ibn Taimiyah juga Wahabi. Ulama-ulama terdahulu juga Wahabi. Nah, istilah Wahabi di Indonesia dipakai oleh Belanda untuk apa? Untuk menjauhkan Islam dari pemahaman yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka dibuat opini yang buruk tentang Wahabi. Sehingga kaum muslimin di Indonesia benci kepada Wahabi. Dulu adanya perang padri antara para pahlawan padri seperti umpamanya Tuanku Imam Bonjol, ya, Kiai Haji Kiai Atmaja siapa? Kiai Maja. Itu berawal dari divide et impera yang dilakukan oleh VOC antara sesama rakyat Indonesia, kaum padri dengan kaum adat. Kaum adat mengusung, mengagungkan adat yang di dalamnya terkandung unsur syirik dan kufur. Dibenturkan sama kaum padri. Akhirnya apa? Timbul bentrokan. Karena memang ada pertentangan akidah yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya timbul bentrokan. VOC Belanda saat itu mendukung kaum adat. Akhirnya terjadi perang besar tahunan sampai berskala nasional. Alhamdulillah, tapi pemerintah saat itu dan juga saat ini menganggap kaum padri itulah pahlawan nasional, bukan kaum adat ya. Karena saat itu yang lebih menonjol adalah nasionalismenya, bukan masalah tauhid dan akidahnya. Nah, mereka itu dulu juga disebut dengan sebutan Wahabi. Sampai Soekarno rahimahullahu ta'ala menyatakan kaum Wahabi adalah kaum yang berupaya mengembalikan pemahaman umat Islam kepada pemahaman yang murni berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Zaman dahulu sudah seperti itu. Hanya karena banyaknya kaum muslimin yang tidak menerima ritualnya, amalannya, dipojokkan dengan hal itu, lalu balik menyerang, lalu mengopinikan Wahabi sebagai sebuah pemahaman yang sesat, keliru, lebih sesat, lebih kafir daripada apa? Daripada Yahudi dan Nasrani. Lalu dilontarkan tuduhan-tuduhan keji. Wahabi itu kaum yang mengkafirkan orang lain, padahal kaum Wahabi ini orang yang paling ketat dalam mengkafirkan, nggak berani mengkafirkan. Yang mereka hukumi bukan orangnya, tapi perbuatannya. Oh, perbuatan ini menyimpang, perbuatan ini keliru, perbuatan ini tidak ada contohnya, ini dalilnya. Hanya itu, ya, tidak memvonis orangnya.
Ini perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Apakah pelakunya langsung musyrik? Tidak. Perbuatan ini perbuatan kufur. Apakah langsung pelakunya disebut kafir, keluar dari Islam? Tidak. Perbuatan ini perbuatan bid'ah. Apakah pelakunya langsung dituduh ahli bid'ah? Tidak. Karena kaum Wahabi tidak sedang menghakimi orangnya, tapi hanya sedang membicarakan hukum dari perbuatan orang itu. Adapun orang yang berbuat syirik, kenapa tidak boleh dicap musyrik langsung? Karena mungkin orang itu melakukan dengan kebodohan, karena ketidaktahuan. Setelah diketahui lalu dia taubat kemudian berhenti, maka dia tidak musyrik, tidak harus syahadat lagi. Kenapa orang itu melakukan kebid'ahan? Karena ketidaktahuan, kebodohan. Setelah diberitahu orang itu berhenti, maka bukanlah ahli bid'ah. Dan begitulah seterusnya. Tapi rasa sentimen orang langsung menuduh bahwa Wahabi tukang mengkafirkan orang, tukang membid'ahkan orang, tukang menyesatkan orang. Padahal bukan orangnya yang disorot, tapi perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan itu tidak otomatis divonis kafir, musyrik, ahli bidah. Tidak. Sekali lagi, mereka tidak sedang memvonis orang, tapi sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang, melanjutkan kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa Sunan Imam Ibnu Qayyim ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.